Kita akan lanjutkan perbincangan. Sepertinya sudah ada narasumber kami yang ketiga yang juga bergabung dalam perbincangan ini, Bang Eriko Sutarduga, mewakili suara PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Eriko. Malam, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Eriko. Bang Eriko, memang judul pada malam hari ini sengaja kami pilihkan. Ini koalisi besar versusnya partai besar. Sepertinya kalau orang-orang Anda mewacanakan dua poros, nah itulah yang terjadi pada pemilu 2024, yaitu koalisi besar yang dimaksudkan adalah Koalisi Indonesia Maju plus partai besar PDIP yang kemudian mengusung calonnya yaitu Ganjar Pranowo. Bang Eriko melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya sah-sah saja kalau ada prediksi seperti ini. Saya juga di awal bulan ini sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar 3 poros, tapi bisa saja menjadi 2 poros. Walaupun kalau secara jujur 2 poros ini tentu kemungkinannya lebih kecil daripada 3 poros. Dan ini bukan saja tidak mungkin, mungkin saja. Hanya persoalannya, kalau ini 2 poros ditafsirkan bahwa antara 2 poros ini bergabungnya poros Mas Ganjar, poros kami dengan poros Pak Prabowo atau Gerindra, ya saya harus secara jujur menyampaikan ini kan memang kemungkinan itu sangat-sangat super kecil. Kenapa? Karena memang di kami di Kongres ke-5 PDI Perjuangan sudah menetapkan kepada Ibu Megawati untuk bisa menentukan calon presiden yang akan nanti diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, begitu juga dengan poros dari Pak Prabowo. Nah, apakah ini memungkinkan untuk semua menurunkan ininya? Ya, kalau dari PDI Perjuangan secara jujur, ya kami belum pernah melihat hal seperti ini. Dan juga memang mekanisme yang diberikan oleh partai kepada ketua umum ya memang menjadi calon presiden. Nah, apakah dari pihak, katakan pihak Bung Andre, pihak Pak Prabowo mau menjadi calon wakil presiden? Nah, ini juga kan kemungkinan ini juga bukan tidak mungkin, tapi kan sangat kecil juga kalau dilihat dari pembicaraan-pembicaraan yang selama ini. Tapi bisa saja 2 poros, bukan berarti 2 poros katakan bergabungnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, tapi bisa saja 2 poros ini kan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo, tetapi poros ketiganya yang tidak terjadi itu kan bisa saja mungkin, bukan tidak mungkin, Mbak. Namanya di dalam dunia politik, seni dari segala kemungkinan, the art of possibilities. Jadi ya kita juga harus melihat kemungkinan itu juga, seperti itu Mbak. Ya, kalau Mbak Eriko mengatakan bahwa bisa 2 poros, koalisi tiganya yang kemudian tidak ada begitu kan, itu kenapa Bang? Melihatnya seperti apa? Analisanya bagaimana kalau lihat peta kekuatannya? Ya sekarang begini, coba kalau kita lihat, sudah hampir pasti terjadi pada waktu itu sudah ada surat menyurat, katakanlah, ya mungkin kalau dikatakan akad nikah ya mungkin tidak bisa seperti itu juga dikatakan. Tetapi kan sudah fix, sudah bersama-sama, tetapi kan bisa juga tidak terjadi. Apakah ini juga mungkin saja nanti di dalam menjelang pendaftaran atau pendaftaran yang kurang lebih 1 bulan lagi kan bisa saja ada yang berubah. Ya jangan-jangan nanti bergabung bersama kami atau bergabung bersama porosnya Pak Prabowo, kan kita tidak tahu. Ini kan perkembangan sangat menarik, apalagi kalau dari hasil survei misalnya. Hasil survei dari keinginan kepada Bapak Presiden Joko Widodo maupun meneruskan dari program Riau itu kan sangat tinggi, 82%. Nah, kalau ini misalnya katakan poros kami dan poros Pak Prabowo sudah kurang lebih di angka 40% masing-masing atau lebih dari itu, tentu ya poros ketiga ini kan semakin mengecil, bisa saja berpikir untuk kemudian, nah kenapa tidak bergabung saja bersama 2 poros yang lain? Nah, ini kan sesuatu yang memungkinkan. Jadi artinya yang mau saya sampaikan di sini kepada kita semua, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa 2 poros itu bukan berarti harus porosnya Pak Prabowo, porosnya kami Mas Ganjar bergabung, bukan seperti itu saja, tetapi bisa saja dari poros lain yang bergabung kepada kami dan kepada porosnya Pak Prabowo. Ini sesuatu hal yang menarik dalam dunia politik, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, seperti itu Mbak. Baik, bisa saja, selalu ada kemungkinan, nggak mungkin di dunia politik. Bang Andre termasuk, mungkin nggak kemudian kalau dikatakan tadi oleh Bang Eriko, 2 poros ini adalah poros dari Pak Ganjar, kemudian berhadapan dengan poros Pak Prabowo. Nah, yang poros Amin ini kemudian akan terpecah. Mungkin nggak kemudian PKB ini kembali bersama dengan Koalisi Indonesia Maju? Putri, apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi, itu persis yang disampaikan dengan Bang Riko. Jadi memang pandangan kita hampir sama, bahwa memang sangat sulit koalisi ini bersatu.
koalisi Pak Prabowo maupun koalisi Mas Ganjar karena sama-sama mencalonkan sebagai calon presiden. Jadi sangat sulit, sangat rumit dan nyaris mustahil gitu loh. Nah, nyaris ya karena kan tidak ada yang tidak mungkin juga, tapi sangat sulit. Nah, mungkin kalau Gus Jazil kan isu dua poros ini kan keluar dari Gus Jazil, wakil ketua umum PKB. Mungkin saja Gus Jazil memberikan sinyal kepada kita semua bahwa bisa saja PKB tidak jadi bergabung dengan mendukung Mas Anies sehingga nanti PKB bisa lari ke kami, ke cinta lama bersemi kembali atau ke Bang Eriko gitu loh. Mungkin itu kali sinyalnya Gus Jazil tuh, memberitahukan dari awal, memberikan sinyal bahwa kemungkinan kami pergi, jadi akan ada dua poros. Begitu ya Bang Eriko kali ya? Tapi mungkin Mas Adi juga bisa menjawab panjang. Jangan memang itu sinyalnya sebenarnya. PKB akan kemudian kembali atau memberikan dukungannya kepada salah satu dari dua partai yang begitu kuat ini, atau koalisi yang kuat ini. Ya. Saya ingin komentar dua hal, Putri. Pertama, ini sepertinya ledek-ledekan politik ya. Karena yang kemudian menghembuskan kembali soal dua poros ini kan Gus Jazil ya. Gus Jazil sebenarnya kalau mau jujur, sudahlah ini ada dua poros, Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo nyatu supaya porosnya Amin ini aman, tidak ada yang gangguin. Kan itu asumsinya. Tapi kalau kita mendengar statementnya Bang Andre Rosiade, Bang Eriko Sutarduga, ini agak sulit menyatukan dua kubu besar ini, Ganjar Prabowo, Prabowo sama Ganjar. Karena keduanya ini tidak mungkin jadi orang nomor dua. Maka keduanya akan head to head. Maka yang sebenarnya ingin bubar itu adalah koalisinya Amin. Tinggal 3 partai pendukung Anies dan Muhaimin ini cari selamat masing-masing nanti. Karena koalisinya bubar. Ini kan tidak lebih dari sekedar ledek-ledekan politik sih menurut saya. Supaya poros masing-masing ini bisa berjalan dan tidak ada yang mengganggu. Nah yang kedua yang ingin saya katakan sebenarnya, kalau mau jujur, apakah 2 poros, 3 poros? Bagi saya ada faktor determinan yang kemudian dimiliki oleh 3 tokoh kunci ya. Megawati Soekarno Putri, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Kalau ketiga tokoh kunci ini bertemu, bicara dari hati ke hati, melampaui batas-batas elektabilitas, melampaui batas-batas partai, bicara soal siapa yang harus jadi capres, siapa yang jadi cawapres, poros pertama, poros kedua, dan seterusnya. Saya kira urusan dunia persilatan ini selesai. Karena kalau mau jujur sebenarnya titik gempa politik itu ya, ini hanya bisa dimunculkan ketika tokoh ini, ketiganya yaitu Jokowi, Megawati, dan Prabowo Subianto bicara tentang bagaimana di 2024 yang akan terjadi di 2024 ya. Oleh karena itu ya mungkin saya tidak ingin mensimplifikasi, tapi kalau kita menggunakan logika yang cukup sederhana, memang seakan-akan tidak mungkin akan ada 2 poros. Harus saya katakan Mbak Putri, ini di luar logika kita. Sebagai orang awam, tiba-tiba misalnya Pak Prabowo jadi bagian dari koalisinya Jokowi setelah menjadi rival dua periode berkompetisi. Kita juga sangat sulit membayangkan bahwa Prabowo dan Ganjar ini sulit untuk bersatu hari ini. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau sudah elit bertemu, di situ ada Mbak Mega, di situ Jokowi dan Prabowo bertemu, bicara, siapa yang kemudian bisa membantah akan ada kesepakatan politik yang itu di luar batas kemampuan kita. Termasuk misalnya ketika kita membayangkan poros Amin ini solid, iman politiknya tidak bisa digoyang, siapa juga yang bisa menyangka bahwa di kemudian hari ada peristiwa politik, ada tsunami politik yang di luar nalar kita sebagai manusia biasa, itu terjadi dan juga bubar jalan. Makanya bagi saya sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang maju, maka sepanjang itu juga soal poros yang ada 2 atau 3 itu sangat mungkin masih bisa terjadi. Semuanya masih terbuka, termasuk juga masih terbuka siapa yang akan menjadi sosok yang mendampingi 2 bakal calon presiden ini, baik itu mendampingi Prabowo Subianto ataupun juga mendampingi Ganjar Pranowo. Apalagi kalau kita lihat dari beberapa nama yang difavoritkan menjadi kandidat pendamping mereka, ada yang beririsan. Nanti Mas Adi, kemudian juga Bang Andre, kemudian juga nanti dari Bang Eriko bisa memberikan kisi-kisi kepada kita, kira-kira siapa sebenarnya yang akan dipilih untuk bisa mendamping para baca pres ini. Sesaat lagi ya, kami sudah kembali.